Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dulu yuk. Bapak, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan merenungkan untuk apa kami bekerja di dunia ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Allah Bapa, karena tanpa bantuan Roh Kudus maka sia-sialah perenungan ini. Perenungan ini hanya akan jadi omong kosong Tuhan, dan tidak bermanfaat apapun juga dalam hidup kami di bumi maupun di surga. Kami minta tolong Allah Bapa diberikan Roh Kudus kepada hamba dan kepada semua yang mendengarkan. Sehingga pesanmu tersampaikan sempurna tanpa dikotori oleh apapun juga. Allah Bapa, terima kasih karena doa ini didengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah ditebus sehingga kami bisa bekerja untuk hal-hal yang bernilai kekal. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau terus bersedia memberi kami arahan-arahan sehingga kami bisa bekerja menyenangkan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita ingat apa kata Salomo di Pengkhotbah 1. Kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia. Di Pengkhotbah 1 itu juga Salomo bilang, dia sudah menyelidiki semua pekerjaan di bawah matahari dan dia mendapati semuanya sia-sia. Sekali lagi Bapak Ibu, Salomo sudah menyelidiki segala pekerjaan di bawah matahari berdasarkan hikmatnya, dan dia mendapati bahwa itu semua pekerjaan sia-sia. Waktu saya disuruh Tuhan merenungkan hal ini, Tuhan bilang sama saya begini, coba kamu lihat deh, Salomo tuh pakai kata sia-sianya apa sih? Lalu saya selidiki kata sia-sia yang dipakai oleh Salomo. Ternyata dia pakai kata Ibrani, hebel. Hebel itu artinya uap, menguap sia-sia, kesia-siaan. Segala sesuatu itu hebel. Lalu Tuhan bilang sama saya, coba kamu lihat deh, nama Habel itu bagaimana? Lalu saya selidiki nama Habel, itu loh, saudaranya Kain. Lalu saya selidiki nama Hebel itu, saya lihat bahasa asli Ibraninya. Dan ternyata Habel itu juga berasal dari kata Hebel yang artinya sia-sia. Jadi lucu sekali nih, Adam dan Hawa punya anak dan anak keduanya itu namanya sia-sia. Bapak Ibu, sampai di sini menarik sekali. Tuhan sudah memperlihatkan dua hal ini. Lalu saya jadi berpikir, Tuhan ini maksudnya apa ya? Terus Tuhan bilang begini, Hebel itu tahu hidupnya sia-sia. Maka dia berusaha agar dia tidak sia-sia. Bagaimana caranya supaya dia hidupnya tidak sia-sia? Nah Bapak Ibu, kita stop sebentar di sini. Coba kita bayangkan ya, Adam dan Hawa diusir dari Eden. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Eden itu, lalu Allah menempatkan dua malaikat dengan pedang menyala-nyala di pintu sebelah timur. Jadi Bapak Ibu, saya duga Adam dan Hawa itu waktu keluar dari Eden, mereka itu pasti bikin tempat tinggal tidak jauh dari pintu itu. Pintu yang dijaga malaikat itu. Kenapa? Karena mereka mungkin menantikan kapan pintu itu dibuka kembali. Atau kapan malaikatnya pergi pipis sehingga mereka bisa masuk lewat pintu itu kembali ke Eden. Karena mereka tahu hidup di luar Eden itu sama sekali nggak enak. Jadi saya duga Adam dan Hawa membuat kemahnya dekat dengan pintu itu. Lalu kemudian lahirlah Kain dan Habel. Kain dan Habel lahir, pasti mereka juga lihat pintu itu. Adam dan Hawa pasti ceritakan pada mereka apa yang ada di balik pintu itu. Jadi Kain dan Habel sudah jelas tahu bahwa hidup di dalam Eden itu jauh lebih enak dibandingin hidup di luar Taman Eden. Nah, waktu mereka di luar Eden itu, saya duga Allah itu masih sering ketemu sama Adam dan Hawa mengobrol sama mereka. Mungkin waktu Hawa itu melahirkan Kain, kan melahirkannya sangat sulit. Mungkin Allah ada di situ dan membantu Hawa. Maka kemudian anak itu dinamai Kain. Nama Kain itu artinya adalah, aku telah mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Jadi saya duga Allah itu masih ngobrol dengan Adam dan Hawa walaupun mereka sudah di luar Taman Eden. Berarti
Allah juga ngobrol dong sama Kain dan Habel. Saya merasa bahwa dugaan saya ini benar. Karena waktu Kain sudah bunuh Habel itu, lalu Allah bertanya kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Dan Kain menjawab santai, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Kain itu tidak menjawab, "Wih, ini siapa nih? Kok aku gak kenal ya? Siapa nih? Siapa nih?" Kain tidak jawab begitu. Berarti Kain itu udah sering ketemu sama Allah. Malah dia berani bohong lagi. Jadi baik Adam, Hawa, Kain dan Habel pasti sering bertemu dengan Allah dan ngobrol dengan Allah di luar Taman Eden itu. Nah, sekarang kita lihat kepintarannya Habel. Dia tahu bahwa di balik taman itu ada hidup yang menyenangkan. Dan dia tahu bahwa tanah yang dia injak ini sudah dikutuk Allah. Jadi kemudian dia mengambil langkah yang pintar sekali. Dia berusaha kembali ke Taman Eden itu. Caranya bagaimana? Dia pintar sekali. Pertama, dia memilih pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tanah yang sudah dikutuk itu. Dia memilih pekerjaan gembala. Kain memilih pekerjaan petani, tetapi Habel tidak mau jadi petani. Dia maunya jadi gembala, supaya dia tidak perlu berurusan langsung dengan tanah yang dikutuk itu. Lalu kemudian Habel mengambil langkah kedua. Dia berusaha menyenangkan Allah. Dia mempersembahkan yang sulung dari ternaknya, dan dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Maka Allah senang sekali dengan persembahan Habel ini. Loh, kok Habel bisa tahu sih Allah senangnya lemak? Mungkin Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin Bapak Ibu. Satu ketika mungkin Habel lagi panggang dombanya bagian lemak. Lalu mungkin Allah mampir. "Habel, kamu lagi ngapain?" "Oh, saya lagi masak Allah." "Masak apa kamu?" "Masak domba." "Oh, bagian apanya?" "Bagian lemaknya Allah." "Oh iya, baunya enak sekali ya. Saya suka sekali bau lemak ini." Mungkin dari situ Habel tahu bahwa Allah tuh sukanya lemak-lemak. Maka dia memilih persembahan yang menyenangkan Allah, yaitu yang sulung dan lemak-lemaknya. Dia ingin mengambil hati Allah supaya dia bisa kembali ke Taman Eden itu. Di sini ceritanya mulai indah. Dan Allah mengabulkan kerinduan Habel itu. Allah membiarkan Kain membunuh Habel. Bapak Ibu jangan lupa loh. Allah bisa menghalangi Kain membunuh Habel. Tetapi Allah biarkan Kain membunuh Habel. Supaya apa? Supaya kerinduan Habel bersama Allah di taman itu bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu, Habel ini pintar sekali. Pertama, dia tidak mau berurusan dengan tanah yang dikutuk itu. Kedua, dia mempersembahkan persembahan yang menyenangkan Allah. Kita bisa lihat langkah yang sama diambil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama di dunia memfokuskan dirinya pada melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah Bapa. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di atas matahari, bukan yang di bawah matahari. Saya juga dulu bekerja mengais-ngais tanah yang terkutuk ini. Lalu kemudian Tuhan memanggil saya untuk melayaninya. Dan sejak itu Bapak Ibu, hidup saya sangat diberkati karena saya tidak lagi berhubungan dengan tanah yang terkutuk ini. Tetapi saya mengais-ngais apa yang ada di atas matahari, yaitu berusaha menyenangkan Allah. Yohanes 14 ayat 12 kan bilangnya begini. "Barang siapa beriman padaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan apapun juga yang dia minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Sekali lagi, apapun yang dia minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa tuh akan senang sekali. Dan dia akan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan Yesus kasih tahu
Doa-doa kita akan dijawab 200%. Dia mengulangi janji ini 2 kali. Doamu akan dikabulkan. Sekali lagi, doamu akan dikabulkan. Kalau engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, Habel ini betul sekali. Dia menghindari tanah yang dikutuk itu. Dan dia berusaha menyenangkan Allah. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari sekarang kita perhatikan kejadian Nuh. Nuh itu buat bahtera. Lalu setelah banjir itu selesai, tanahnya kering lagi. Lalu Nuh keluar dari bahtera. Kemudian dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang sekali dan Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi. Jadi Nuh ini sudah berhasil menyenangkan hati Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk selamat dari semua penduduk dunia waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, penduduk dunia waktu itu mungkin puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran. Kita nggak tahu, tapi semuanya mati. Kecuali keluarga Nuh yang 8 orang. Jadi Nuh ini berhasil menyenangkan Allah. Tetapi begitu Nuh keluar dari bahtera, Nuh kemudian menjadi petani. Dan dia membuat kebun anggur dan dia mabuk. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Karena Nuh bukan berusaha mengais apa yang tidak sia-sia. Tapi malah Nuh kembali ke tanah yang terkutuk itu. Dia menjadi petani. Dia buat kebun anggur. Itu kembali kepada kesia-siaan. Padahal hidupnya sudah tidak sia-sia. Nah, bukan berarti maksudnya semua petani itu kerjanya akan menghasilkan hal yang jelek. Bukan begitu. Karena waktu Nuh keluar dari bahtera itu, Tuhan juga sudah bilang, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Maksudnya, Tuhan akan tetap memberikan ada musimnya untuk menabur, adanya musim untuk menuai juga. Sehingga petani itu pekerjaannya juga bisa menghasilkan hasil. Tetapi yang salah di Nuh adalah dia sudah naik level sebenarnya. Dia itu sudah mengerjakan proyeknya Tuhan, tapi dia kembali sibuk dengan tanah. Jadi Bapak Ibu, bukannya berarti kita bekerja dengan tanah itu salah, bukannya berarti pekerjaan petani itu salah, tidak salah. Tapi jangan sibuk dengan tanah, sibuklah dengan Tuhan. Kita ingat di Ulangan 28 juga ngomong hal yang sama. Tuhan bilang, kalau kamu syema aku, kamu mendengar dan melakukan semua yang kupesankan padamu, maka engkau akan kuberkati. Baik kau jadi petani, baik kau menjadi pedagang, baik engkau menjadi ibu rumah tangga, baik menjadi pemimpin perusahaan, apapun yang kau kerjakan akan kuberkati kalau engkau syema, kalau engkau sema aku. Jadi Bapak Ibu, maksudnya adalah fokuslah sama berkat Tuhan. Fokuslah sama syema, fokuslah sama sema, mendengarkan dan melakukan suatu Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan akan diberkati. Kutuk tanah itu akan dicabut. Nah, Nuh ini kasusnya menarik. Karena Nuh itu punya bapak namanya Lamek. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Kejadian 5, waktu Nuh lahir itu Lamek, ayahnya itu memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi bapaknya Nuh itu tahu bahwa tanah ini telah terkutuk oleh Tuhan dan mereka bersusah payah sekali dalam pekerjaan mereka. Jadi nama Nuh itu sendiri artinya adalah penghiburan dalam pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh pasti tahu banget bahwa tanah ini telah dikutuk oleh Tuhan. Tapi dia tetap mengerjakan kebun anggur itu. Jadi aneh sekali Nuh ini. Dia itu begitu selesai sema Tuhan, syema Tuhan, dia bukan tanya Tuhan lagi, Tuhan saya mesti ngerjain apa. Tapi dia malah langsung sibuk sama menanam anggur dan kemudian minum anggur, maboklah dia. Itu jadi sebuah kesalahan bagi Nuh. Maka keturunannya kemudian juga sibuk sama hal-hal yang gak karuan, sehingga mereka mendirikan menara Babel. Mestinya mereka itu semuanya sibuk sama mendengarkan dan melakukan pesan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu diberkati. Jadi sekarang kita mesti tanya nih, apakah fokus kita bekerja adalah tanah yang terkutuk ini? Kalau fokus kita bekerja
ke tanah yang terkutuk ini, maka sia-sialah semuanya. Karena tanah ini sudah dikutuk. Itu yang Salomo bilang. Segala pekerjaan di bawah matahari, segala pekerjaan yang terkait tanah, itu semua sia-sia. Tetapi jikalau kita berusaha hidup, kita berusaha mengais yang tidak sia-sia, seperti Habel, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Mari kita hidup tidak sia-sia, yaitu menyenangkan Allah. Bagaimana sih caranya menyenangkan Allah? Gampang sekali. Menyenangkan Allah itu mudah sekali. Menyenangkan Allah itu cuma perlu nurut. Apa aja yang dia bilang kita turuti, maka Allah pasti senang. Kalau Bapak Ibu punya 2 orang anak, yang satu nurut, yang satu tidak nurut, selalu melawan. Mana yang Bapak Ibu lebih sayang? Tentu yang nurut. Mari mulai hari ini kita berusaha menggapai yang tidak sia-sia. Kita berusaha menyenangkan Allah. Menggapai yang di atas matahari. Bukan mengais-ngais di tanah yang sudah dikutuk ini. Selamat menyenangkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami bisa belajar tentang apa yang sia-sia dan apa yang tidak sia-sia. Allah Bapa, kami minta tolong supaya kami diberikan Roh Kudus sehingga kami bisa membedakan mana yang sia-sia dan mana yang tidak sia-sia. Sehingga hidup kami bisa menyenangkan Engkau dan diberkati. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman yang indah hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat hidup tidak sia-sia.